Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang materi dari kelompok kami yaitu kelompok 7 tentang analisis regresi linear berganda. Baik, masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel bebas atau independen terhadap satu variabel terikat atau dependen dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Adapun asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama yaitu tidak ada multikolonialitas, yang kedua tidak ada autokorelasi, yang ketiga tidak ada heterokedastisitas, yang keempat ada tidak residual berdistribusi normal. Selanjutnya, adapun modelnya yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah Bn Xn. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya contoh kasus. Sebuah perusahaan real estate, sebuah perusahaan real estate ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah di daerah perkotaan. Untuk itu, mereka mengumpulkan data dari 20 rumah yang meliputi harga jual rumah, luas tanah, luas bangunan, dan jarak ke pusat kota. Data ini akan digunakan untuk membuat model prediksi harga rumah berdasarkan variabel tersebut. Nah, dapat dilihat eh, di sini data-datanya luas tanah dalam meter persegi ada 200, 250, 180, 220, 160, dan seterusnya. Yang kedua, X2-nya luas bangunan dalam meter persegi, yaitu 120, 150, 100, 200, dan seterusnya. Dan X3-nya yaitu jarak ke pusat kota dalam kilometer, ada 5 kilometer, 3 kilometer, 7 kilometer, dan seterusnya. Yang terakhir ada X4-nya yaitu harga dalam juta rupiah. Yang pertama ada 800 juta rupiah, 900 juta, 750, dan seterusnya. Nah, di sini. Oh maaf, harga tadi ada Y-nya. Bisa dibaca di sini. Oke, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman anggota kelompok saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Kita masuk ke analisis kasus. Yang pertama itu uji hipotesis apakah terdapat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen ataupun secara simultan. Yang B, tentukan persamaan regresi dari kasus di atas. Yang C, jika luas tanah sebesar 500 meter dan luas bangunan 180 meter, jarak ke pusat kota 10 kilometer, berapakah perkiraan harga rumah tersebut? Next, terdapat hipotesis di mana H0, luas tanah atau X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah, dan H1-nya itu luas tanah atau X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah. Yang kedua itu H0, luas bangunan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah, dan H1-nya luas bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah. Yang ketiga itu H0, jarak ke pusat kota atau X3 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah, dan H1-nya jarak ke pusat kota atau X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah. Yang terakhir itu H0, tidak ada pengaruh yang signifikan dari luas tanah X1, luas bangunan X2, dan jarak ke pusat kota X3 terhadap harga rumah Y di daerah perkotaan, dan H1-nya ada pengaruh yang signifikan dari luas tanah X1, luas bangunan X2, dan jarak ke pusat kota X3 terhadap harga rumah Y di daerah perkotaan.
Berikutnya kita masuk ke tes normalitas. Langkah pertama itu buka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view di bagian kiri bawah, beri nama pada variabel view yaitu luas tanah X1, luas bangunan X2, dan jarak ke pusat kota X3, serta harga Y, seperti pada tabel berikut. Kemudian langkah keduanya itu klik data view di bagian kiri bawah, input data yang telah diketahui sebelumnya seperti pada soal. Langkah ketiga itu selanjutnya klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Pada kotak Explore, masukkan harga Y, luas tanah X1, luas bangunan X2, dan jarak ke pusat kota X3 ke dependent list. Kemudian pada bagian kanan ada menu Plots. Klik Plots, dan pada bagian Plots, centang Normality Plot with Test, kemudian Continue, dan OK. Setelah itu kita akan melihat hasil output, di mana berdasarkan hasil output, nilai signifikan Shapiro-Wilk yaitu 0,126, 0,266, 0,750, dan 0,422, yang berarti lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian keempat data tersebut berdistribusi normal dan dapat dilakukan ke uji berikutnya seperti pada tabel berikut. Yang dapat saya sampaikan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya yaitu uji linearitas, yang mana pada langkah pertama buka kembali aplikasi SPSS dengan data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian langkah kedua yaitu Analyze Regression Linear, maka akan muncul kolom linear regression, yang mana variabel harga Y masukkan ke dependent, dan variabel luas tanah X1, variabel luas bangunan X2, dan variabel jarak ke pusat kota F3 masukkan ke kolom independen. Kemudian klik statistik, maka akan muncul kolom linear regression statistik. Kemudian pada tabel statistik centang estimates, model fit, dan case-based diagnostic. Kemudian klik OK. Langkah kelima yaitu klik plot, kemudian cetak pada bagian normality probability plot, maka output akan muncul. Pada tabel koefisien, kita lihat nilai unstandarized B, yang mana nilai konstan 419,166. Kemudian variabel luas tanah 1,949, variabel luas bangunan 0,428, dan variabel jarak ke pusat kota min 8,280. Lalu kita lihat nilai signifikansi. Nilai signifikansi luas tanah yaitu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan kemudian pada variabel luas bangunan diperoleh nilai signifikansi 0,070, yang mana nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jarak ke pusat kota memiliki nilai signifikansi 0,200, yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, saya akan menjawab dari analisis kasus yang telah dijelaskan di atas. Yang pertama ada uji hipotesis, apakah terdapat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen ataupun secara simultan. Nah, untuk menarik kesimpulan ini, kita dapat melihat pada tabel koefisien yang pada nilai sig-nya. Nah, di sini luas tanah itu mempunyai nilai sig 0,000, luas bangunan 0,070, dan jarak ke pusat kota 0,200. Yang artinya luas tanah itu memiliki nilai kurang dari alfa, jadi H0-nya ditolak. Dan luas bangunan dan jarak ke pusat kota itu nilainya lebih dari alfa, jadi H0-nya diterima. Jadi, dapat disimpulkan luas tanah X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah karena tadi H0-nya ditolak.
Nah, yang luas bangunan X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah karena hak nolnya tadi diterima, dan jarak ke pusat kota X3 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rumah karena tadi hak nolnya diterima. Nah, untuk yang secara simultan dapat dilihat pada tabel ANOVA, nilai signya itu terdapat 0,00 yang artinya kurang dari alfa. Jadi, kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan dari luas tanah X1, luas bangunan X2, dan jarak ke pusat kota X3 terhadap harga rumah Y di daerah perkotaan. Pertanyaan selanjutnya, tentukan persamaan regresi dari kasus di atas. Nah, dari tabel koefisien yang kotak berwarna biru ada nilai konstan 419,166, luas tanah 1,949, luas bangunan 0,428, dan jarak ke pusat kota min 8280. Luas tanah sebagai X1, luas bangunan sebagai X2, dan jarak ke pusat kota sebagai X3 dan nilai konstannya. Nah, dapat disusun persamaan regresi menjadi Y sama dengan 419,166 ditambah 1,949 X1 ditambah 0,428 X2 dikurangi 8,280 X3. Selanjutnya, kasus yang ketiga, jika luas tanah sebesar 500 meter dan luas bangunan 180 meter, jarak ke pusat kota 10 km, berapakah perkiraan harga rumah tersebut? Nah, tadi kita masukkan persamaan regresi yang sudah diketahui. Nah, kita ganti dengan X1 menjadi 500, X2 menjadi 180, dan X3 menjadi 50. Kita hitung menghasilkan 1326,706. Jadi, dapat disimpulkan harga rumah tersebut adalah 1.326,706 juta rupiah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.